Sobat Kesoy sekalian, ketemu lagi kita. Piye kabare? Pastinya sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini saya pengen curhat tentang sebuah IM di kelas Kesoy pastinya. Dan dari brand yang sudah kita kenal, yaitu DBE LSE 100. LSE 100 ini dibanderol dengan harga sekitar 95 ribuan. Ya masih di bawah 100 lah ya. Jadi masih cukup Kesoy. Gimana nih kira-kira si LSE 100 ini? Yuk kita unboxing dulu. Seperti biasa, DBE LSE 100 ini juga sudah melalui siksaan dulu selama 4 hari non-stop. Jadi sekitar 100 jam ditambah sekitar 1 bulan pemakaian. Jadi kurang lebih ya udah di atas 150 jam lah waktu operasionalnya. Dan saya nggak menemukan masalah yang berarti selama pemakaian. Jadi gimana kondisi fisik dan suaranya setelah 1 bulan ini? Yuk kita bedah fisiknya dulu. Untuk bagian housing earpiece-nya, DBE LSE 100 ini terbuat dari paduan plat metal di bagian belakangnya, tapi bukan magnet. Dan material plastik untuk hampir keseluruhan bodinya. Untuk indikator kanan dan kirinya ada di bagian pangkal kabel di housing earpiece-nya, dan saya bilang cukup sulit terlihat. Untuk nozzle-nya ini punya diameter sekitar 4,5 mm, dengan earwax guard filter yang kelihatannya terbuat dari metal yang rapat. Panjang nozzle-nya cukup pas dan juga dilengkapi lidah nozzle yang bisa mencegah ear tips-nya kepleset. Untuk kabel LSE 100 ini tipenya permanen ya, dan tampilannya seperti standar kabel biasa di kelas harga segini. Nggak lengket dan agak kaku, dengan suara-suara mikrofonik atau efek stetoskop yang terdengar jelas, seperti gesekan antar kabel atau suara angin. Housing mikrofonnya jadi satu dengan Y-split dan terbuat dari plastik memanjang dengan satu tombol multifungsi seperti biasa. Dan ada slider untuk volume yang berfungsi baik selama saya pakai. Kualitas suara mic-nya bisa dibilang berjarak, agak mundur, dan agak mendem. Terutama waktu melakukan panggilan telepon dengan orang lain. Suara saya ini adalah suara rekaman mic LSE 100 tanpa diedit. Lalu untuk jack-nya ini tipe jack TRRS 3,5 mm standar dengan bentuk lurus atau straight. Housing jack-nya seperti terbuat dari campuran karet dan plastik. Untuk spesifikasinya, DBE LSE 100 ini dipersenjatai 10 mm titanium composite single dynamic driver dan impedance 16 ohm dengan sensitivitas 102 dB. Rentang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Lalu bagaimana dengan suaranya? Yuk kita kupas lagi suaranya dengan bantuan diagram persepsi saya. Dimulai dari bassnya, LSE 100 ini punya power bass yang bisa dibilang cukup besar dan bisa dibilang punya dengungan upper bass yang terasa sedikit merembes ke frekuensi bawah dan atas. Bass LSE 100 juga bisa terasa agak keruh atau madi pada beberapa musik seperti Adventure of a Lifetime-nya Coldplay dan beberapa musik sinematik orkestra dengan dentuman bass yang terus-menerus. Bass LSE 100 ini masih bisa mengikuti gebukan double pedal yang intens dari kiri Sutegomena Trivium, walaupun terdengar agak kurang transparan dan terasa sedikit kurang rapi. Jadi secara keseluruhan, karakter bass LSE 100 ini terbilang punya power yang besar, tapi relatif ketat, dan ada kesan sedikit mendominasi. Terasa hangat dan lumayan punchy. Bisa terasa kurang rapi untuk musik dengan dentuman bass yang intens dan ramai. Sub-bassnya ini cukup dalam, punya ekor yang lumayan panjang, tapi masih relatif terkontrol. Untuk mid-nya LSE 100 ini terasa cukup hangat dan lembut. Mid-low atau lower mid-nya itu terasa agak berlebih ya, dan membuat kesan terbekap atau muffled, atau ya bilangnya agak mendem. Untuk vokal pria bersuara rendah, seperti pada Unforgettable-nya Michael Bublé, itu bisa terasa penuh dan hangat. Dan untuk vokal pria di sekitar suara tenor, seperti suaranya Chris Martin pada Adventure of a Lifetime-nya Coldplay, itu terasa hangat, tidak metalik, dan lembut. Tapi juga terasa kurang jernih atau agak madi. Vokal wanita sopran dengan oktav tinggi seperti Celine Dion, Adele, atau vokalis wanita pada genre anisong, itu bisa terasa tidak menusuk, hangat, dan lembut. Tapi juga terdengar kurang lepas atau roll off pada puncak suara tingginya. Atau ya terasa ada kesan mentok lah. Untuk instrumen pada mid bisa terdengar cukup lembut, hangat, dan masih cukup jelas, seperti pada Canon in D mayornya London Philharmonic Orchestra. Tapi bisa jadi kerasa keruh dan kurang jelas akibat dentuman bass yang terus-menerus pada musik sinematik orkestra, seperti Dragon Wing atau Bravestone-nya Two Steps from Hell. Secara keseluruhan, mid pada LSE 100 ini terasa mundur, hangat, lembab, smooth, atau lembut.
Nggak ada sibilan yang menyayat atau vokal yang menusuk, tapi bisa terasa kurang jernih, kurang jelas, dan ada kesan sedikit terbekap atau muffled, sehingga artikulasinya menjadi kurang jelas. Tapi, mid yang seperti ini bisa melembutkan jenis vokal yang terasa kering, tipis, dan bisa dibilang melengking, seperti vokalis pada jenis musik anisong atau J-rock. Untuk treble-nya ini, terutama dentingan simbal pada track Torn Between Charybdis and Scylla-nya Trivium, itu terdengar seperti di belakang dan keberadaannya agak tipis dan kurang keluar. Untuk musik seperti Meteor Shower atau Fireflies-nya Owl City, dentingan instrumen seperti rentetan wind chimes dan sejenisnya itu terdengar kurang detail dan kurang extend. Dan untuk beberapa genre jazz akustik, seperti dari Jazz Acoustic Machine, dentingan simbal bisa terdengar kurang renyah dan agak tertutup oleh bassnya. Untuk musik gitar akustik seperti Spur Winter-nya DPPP, treble-nya ini bisa cukup jelas dengan mikro detail yang masih bisa terdengar lah, walaupun terasa kurang cerah. Treble LSS 100 ini bisa dibilang punya karakter yang santai, terasa hangat, tidak pedas, bahkan di volume tinggi, bisa terasa cukup sparkling, renyah dan menyenangkan, tapi tergantung pada intensitas bass pada musik yang dimainkan. Dan hampir secara umum, treble pada LSS 100 ini terasa seperti lebih bermain di tengah atau di belakang. Untuk sound signature-nya, DBE LSS 100 ini mengarah ke V-shape dengan kesan yang hangat. Untuk staging-nya, LSS 100 ini bisa dibilang cukup luas secara lebar dan punya kesan kedalaman. Seperti pada mid-nya yang bisa dirasakan waktu mendengarkan live performance-nya Mirrad Live in Carthage, di mana posisi kita seperti berada agak jauh dari panggung dengan suara vokalis yang terdengar dari kejauhan dan sedikit bergema. Dengungan upper bass dan lower mid-nya itu juga membuat transparansi suara antara instrumennya seperti terlapisi dan kurang jernih. Separasinya cukup standar ya, bisa terdengar rapi untuk musik yang tidak terlalu ramai, tapi juga bisa agak kacau untuk musik dengan instrumen yang ramai. Sekat-sekatnya lumayan berjarak, tapi ada perasaan sedikit kurang tegas. Untuk volume respon, DBE LSS 100 ini termasuk agak sulit di drive. Di volume kecil, kurang lebih 1-2 klik di ponsel saya, DBE LSS 100 ini terasa mendem, dan vokalnya terasa tertahan sesuatu. LSS 100 kurang bisa bernyanyi dengan baik di volume kecil. Nah, LSS 100 mulai bisa bernyanyi dengan baik di volume moderat, sekitar 25% sampai 60% volume ponsel saya. Untuk volume tinggi pun nggak ditemukan adanya treble yang pedas atau vokal yang menusuk. Sibilannya juga nggak menyayat, suaranya terasa relatif stabil, walaupun terkadang bassnya itu bisa agak mengganggu kejelasan frekuensi yang lainnya. Selama pengujian menggunakan DBE LSS 100 ini, ada beberapa poin plus dan minusnya dari segi kenyamanan fisik. LSS 100 ini sebetulnya cukup ringan ya, dan punya dimensi yang kompak, jadi gampang dibawa-bawa. Kayaknya agak mirip ya desainnya sama UEC HM9. Berat totalnya itu hanya sekitar 13-14 gram saja, jadi memang cukup ringan. Fittingnya tinggal colok, nggak pakai ribet, dan saya nggak terlalu bermasalah sama kabel yang gampang kusut. Karena LSS 100 ini kabelnya harus diakui nggak terlalu gampang kusut. Tapi sayangnya, kabel LSS 100 ini punya masalah suara mikrofonik atau efek stetoskop yang cukup kronis. Gesekan baju, kabel, atau angin itu bisa terdengar cukup jelas. Bisa dibilang agak kurang kedap, dan juga suara bisa bocor keluar. Kualitas panggilan keluar dari mic-nya ini juga kurang asoy. Agak mendem, agak jauh, dan kadang itu terputus-putus. Housing LSS 100 ini juga membuat telinga saya agak nyeri ya untuk sesi penggunaan yang cukup lama. Jadi impresi saya ya tergolong biasa aja ya buat DBE LSS 100 ini. Untuk gaming test masih menggunakan PUBG Mobile. Yang saya rasakan waktu menggunakan LSS 100 untuk PUBG Mobile ini, suasana sekitar terasa cukup luas, tapi masih terasa ada kesan sedikit teredam dan agak lembab. Untuk suara langkah kakinya menurut saya cukup jelas ya, dan cukup tegas. Hanya terasa agak lembab, seperti menginjak rumput atau pasir yang agak basah. Arah datang langkah musuh dari kejauhan itu juga masih bisa terdengar dengan jelas, baik dari kiri, kanan, dan arah belakangnya. Nah, buat suara tembakannya ini menurut saya kerasa teredam ya, dan kurang lepas. Terutama tembakan yang dilepaskan dari playernya sendiri. Misalnya, suara AWM terdengar mendem. Suara rentetan Scar atau M16 itu juga kurang lantang. Untuk 3D sound atau surround-nya itu cukup lumayan. Tapi ada kecenderungan suara tembakan atau bahkan langkah kaki dari kejauhan itu bisa terdengar sedikit mendem. Tapi ya tetap bisa dinikmatin kok. Secara keseluruhan menurut saya DBE LSS 100 ini masih oke lah untuk PUBG M atau sejenisnya. Dan bagi yang nggak terlalu suka suara tembakan yang nyaring atau lantang,
Menurut saya DBE LSS100 ini bisa cukup direkomendasikan. Ngomong-ngomong, setelah saya mendengarkan suara LSS100 ini, kok saya ngerasa pernah dengar suara yang mirip-mirip ya? Nah, cek punya cek, kayaknya LSS100 ini suaranya mirip dengan QKZ AK9. Tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau DBE LSS100 ini punya soundstage yang lebih luas, sama treble yang sedikit lebih ngecering. Kalau QKZ AK9 kayaknya punya mid atau vokal yang kerasa sedikit lebih keluar dan lebih jelas dibandingkan LSS100. Sedangkan bassnya, madinya, ya mirip di antara dua ini. Lalu saya ada sedikit eksperimen supaya suara LSS100 ini nggak terlalu keruh. Saya coba setting seperti ini untuk equalizernya. Dan menurut saya, ini ternyata bisa membuat suaranya jadi sedikit lebih jernih dan bersih dengan mid dan treble yang lebih keluar. Jadi gimana DBE LSS100 ini? Ya saya bilang cukup lumayan lah ya, kalau dilihat dari rentang harganya. Mungkin bisa sedikit lebih murah. Ngarep ya. LSS100 ini secara fisik punya bentuk housing yang kecil, kompak, dan ringan. Jadi gampang dibawa-bawa. Kabelnya relatif nggak gampang kusut, fittingnya juga tinggal colok, punya slider volume yang sifatnya terpisah atau eksternal. Bassnya juga masih bisa buat bass head karena masih cukup ngebum jedum. LSS100 juga cukup nyaman dan aman untuk sobat kesoy yang suka mendengarkan musik di volume tinggi, karena nggak pedes dan nggak menusuk. Tapi yang mengganggu buat saya, ini ada suara-suara mikrofonik atau efek stetoskop dari kabelnya. Lalu housing earpiece-nya di telinga saya bisa agak kurang nyaman untuk sesi penggunaan dalam waktu lama. LSS100 tergolong kurang kedap, suara juga masih bocor keluar, jack-nya masih standar dan tipenya masih lurus atau straight. Lalu suaranya mungkin masih tergolong agak mendem atau madi. Tapi seiring waktu ya bisa jadi terbiasa juga kok. Dan dengan semua penilaian tersebut, DBE LSS100 layak mendapatkan nilai 7,45 versi karya Asoy. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang kesoy selanjutnya. Salam kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.